bulan ini, bayangkan Anda lagi duduk santai nih, buka aplikasi travel di HP Anda, terus ngeklik tombol bayar buat tiket pesawat. Ternyata ada sesuatu yang nggak biasa. Iya, ada kejadian menarik di balik layar aplikasi itu. Betul. Tanpa Anda sadari, ada penumpang ketiga yang tak kasat mata gitu. Ikut berdiri di sebelah Anda, ngeluarin dompet, dan ikut patungan bayar sebagian tagihan tiket Anda. Dan penumpang tak kasat mata itu adalah pemerintah Republik Indonesia. Wah, terdengar sangat dermawan ya. Tapi jangan buru-buru sorak dulu nih. Karena bantuan yang kelihatannya nguntungin banget ini, ternyata datang dengan semacam, bom waktu 60 hari. Benar, dan juga serangkaian jebakan pajak ekstra yang justru bisa bikin Anda gigit jari kalau Anda cuma asal klik pas pesen tiket. Nah, misi kita di bedah dokumen kali ini adalah membongkar tumpukan aturan resmi dari Kementerian Keuangan. Spesifiknya, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 24 tahun 2026. Tepat sekali. Ini adalah salah satu bentuk intervensi ekonomi yang menurut saya pribadi sih paling menarik sekaligus paling berpotensi bikin bingung, baik buat masyarakat maupun industri penerbangannya sendiri. Setuju. Saya yang akan memandu pembahasan ini. Dan di sini saya sudah bersama pakar kita untuk mengurai benang kusut aturan ini. Siap ya? Selalu siap. Di atas kertas, aturan ini emang kedengerannya kayak program diskon nasional besar-besaran kan? Ya, sekilas begitu. Tapi kalau kita bedah mekanismenya, kebijakan ini tuh sebenarnya sebuah operasi penyelamatan darurat. Syarat dan ketentuannya sangat ketat, sampai-sampai memaksa maskapai merombak sistem penagihan mereka hampir dalam semalam. Oke, mari kita bongkar ini dari awal. Buat Anda yang mau bepergian dalam waktu dekat, ini penting banget karena ngaruh langsung ke isi dompet Anda saat check out. Tapi pertanyaan pertama saya nih, kenapa tiba-tiba? Kenapa pemerintah ikut campur gitu ya? Iya, maksud saya harga tiket pesawat itu kan emang fluktuatif dari dulu, kadang naik, kadang turun. Kenapa sekarang pemerintah sampai merasa, wah kita harus turun tangan langsung nih bayarin pajak tiket kelas ekonomi? Kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, kita harus lihat akar masalahnya dulu. Di dokumen ini, ada satu kata kunci yang terus diulang-ulang. Aftur. Bahan bakar pesawat. Betul. Harga aftur ini lagi ngalamin dinamika lonjakan yang bisa dibilang luar biasa ya. Dan masalahnya, buat maskapai, aftur itu bukan sekedar biaya operasional biasa. Itu komponen pengeluaran paling gede kan? Sangat masif. Jadi pas harga aftur meroket tak terkendali, maskapai dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk. Terbang dengan kerugian, terus bangkrut, atau menaikkan harga tiket setinggi langit ke konsumen. Tapi, bukannya mereka emang sering naikin harga pas musim liburan? Siklus bisnis biasalah. Kenapa negara repot-repot menyelamatkan harga tiket dari efek aftur ini? Nah, disinilah geografi Indonesia memainkan peran pentingnya. Kita ini negara kepulauan yang raksasa. Bagi jutaan warga, terbang antar pulau itu bukan kemewahan loh. Bukan buat jalan-jalan doang ya? Sama sekali bukan. Itu urat nadi perekonomian dasar. Anda kan nggak bisa tiba-tiba memutuskan mau naik kereta api dari Jakarta ke Makassar cuma gara-gara tiket pesawat mahal. Haha, iya benar. Mau lewat mana keretanya coba? Orang itu bakal lumpuh. Dokumen PMK ini secara eksplisit merumuskan bahwa langkah intervensi ini diambil semata-mata untuk menjaga daya beli masyarakat. Oh, pantesan cuma kelas ekonomi rute domestik yang jadi targetnya ya? Betul sekali. Negara lagi berusaha ngelindungin mobilitas kelas menengah ke bawah supaya ekonomi antar pulau nggak stagnan. Oke, saya mulai nangkap filosofinya. Kalau boleh saya analogikan, nih buat Anda yang lagi dengerin. Ini tuh ibarat pemerintah ngelihat harga bensin nasional lagi naik gila-gilaan. Terus, daripada nyuruh Anda berhenti nyetir mobil keluar kota, pemerintah ambil jalan pintas. Mereka bilang, oke, kamu tetap jalan, bensin tetap mahal, tapi biaya tolnya biar kami yang bayarin sementara waktu. Wah, itu analogi yang sangat jitu. Jadi Anda tetap bisa bisnis atau mudik tanpa kehabisan duit di jalan ya? Pas banget. Pemerintah kan nggak ngontrol atau motong harga dasar tiket dari maskapai ya, karena maskapai juga lagi megap-megap gara-gara aftur itu. Sebagai gantinya, negara pakai instrumen fiskal mereka sendiri. Pajak. Tepat, mereka menerapkan PPN-DTP alias pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sebesar 100%. Nah, dengar frasa ditanggung pemerintah 100%,
Insting pertama saya, dan pasti insting Anda juga di rumah, itu langsung mikir, wah, tiket bebas pajak dong? Iya, pasti mikirnya tagihan pajaknya nol semua kan? Iya dong, kalau 100% ditanggung, ya dari saya masuk bandara sampai mendarat, struk saya bersih dari pajak dong. Seandainya sesederhana itu, ini miskonsepsi terbesar yang bisa bikin konsumen kecewa pas lihat tagihan akhir di layar. Gimana? Emang nggak 100%? Yang menarik di sini adalah dokumen ini tegas banget misahin mana yang dianggap kebutuhan dasar terbang dan mana yang cuma opsi kenyamanan. Subsidi PPN 100% itu hanya berlaku untuk dua komponen spesifik. Apa aja itu? Tarif dasar penerbangan atau base fare dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Cuma dua itu. Tunggu dulu. Gimana dengan kebiasaan terbang saya nih? Saya kan hampir selalu bawa koper lumayan gede yang harus masuk bagasi. Terus kadang saya rela nambah duit buat pilih kursi di depan biar kaki lega. Ya, Berarti pemerintah bedain pajak buat hal-hal kayak koper dan kursi ini. tepat sekali. Karena menurut dokumen ini, bagasi tambahan dan pilih kursi itu layanan ekstra, di luar kebutuhan dasar buat pindah dari kota A ke kota B. Wah, ini kocak sih. Ini persis kayak pesan paket hemat di restoran cepat saji. Gimana tuh maksudnya? Bayangin Anda ke kasir, terus pemerintah bilang, tenang, pajak buat burger sama minumannya saya yang bayar. Itu kan tarif dasar sama fuel surcharge-nya tuh. Iya, benar. Tapi pas Anda bilang, oh saya mau tambah es krim deh, atau mau upsize kentang gorengnya yang ibaratnya bagasi ekstra sama kursi premium tadi, Terus kasirnya bilang apa? kasirnya langsung natap Anda dan bilang, maaf bos, buat es krim sama kentang, pajaknya bayar sendiri ya. Haha, iya konsepnya persis kayak gitu. Coba kita bedah pakai contoh nyata dari lampirannya ya, biar Anda makin kebayang nih angka rupiahnya. Di lampiran C ada kasusnya Tuan NUS. Oke, mari kita lihat tagihannya Tuan NUS ini. Anggaplah Tuan NUS ini beli tiket totalnya sekitar 1,2 juta rupiah, tepatnya 1.261.756 rupiah. Lumayan detail ya angkanya. Harus detail karena urusan pajak. Nah, dari total 1.200.000-an itu, pemerintah nanggung PPN untuk tarif dasar dan fuel surcharge-nya sebesar Rp100.276. Oke, berarti 100.000 pajaknya beneran dihapus dari beban Tuanus. Dibayarin penuh sama pemerintah. Tapi, Tuan Nus ini ternyata nambah bagasi sama milih kursi. Nah, ini dia kentang sama es krimnya tadi nih. Betul, dan untuk bagasi ekstra, itu Tuan Nus tetap harus bayar PPN sebesar Rp7.432. Wah, tetap ditagih ya. Iya, dan buat pilih kursinya, dia kena PPN lagi Rp4.955. Oh, jadi pesannya jelas banget ya buat Anda yang lagi mau beli tiket liburan. Jangan merasa dicurangi kalau di halaman terakhir aplikasi, Anda masih ngelihat ada sisa biaya pajak belasan ribu gitu. Tapi secara filosofis, negara cuma nganterin Anda terbang. Kalau Anda mau terbang dengan gaya, ya bayar sendiri pajaknya. Sangat rasional kan? Mengingat APBN kita juga ada batasnya. Masuk akal sih, tapi ini tapinya nih. Pas saya baca dokumen ini lebih jauh ke bawah, ada satu aturan yang menurut saya jauh lebih ngeri, semacam jebakan waktu. Ah, Anda pasti ngomongin pasal 3. Iya, jebakan yang bisa bikin Anda kehilangan subsidi 100.000 tadi sepenuhnya tanpa sadar. Jendela 60 hari yang krusial itu. Ini emang area di mana literasi konsumen benar-benar diuji. Kalau masyarakat nggak teliti baca syarat ini, wah bakal rame keluhan di media sosial pasti. Disinilah bagian yang sangat menarik. Di pasal 3, itu ada syarat yang pakai kata dan, huruf kapital semua. Konjungsi yang sangat mengikat secara hukum. Tertulis kalau insentif ini cuma berlaku untuk periode pembelian tiket dan penerbangan selama 60 hari sejak aturan berlaku. Tunggu, berarti saya nggak bisa beli tiket murah sekarang buat mudik lebaran 5 bulan lagi? Secara absolut tidak bisa. Penggunaan kata dan itu berarti Anda harus nyelesain 2 aktivitas di dalam jendela waktu itu. Transaksi pembayarannya harus di dalam 60 hari. Terus? Dan secara fisik, tubuh Anda juga harus sudah terbang dan mendarat sebelum 60 hari itu habis. Ini gila sih. Coba kita simulasikan kasus yang ada di lampirannya, biar Anda yang dengerin makin paham. Di dokumen ada contoh kasus Tuan RRG sama Tuan FEL kan? Iya, 2 contoh yang sangat kontras buat ngejelasin jebakan ini. Katakanlah Tuan RRJ beli tiket di dalam periode 60 hari dan terbang juga di periode itu. Aman kan dia?
Aman, Tuan RRG dapat subsidi PPN yang 100.000 tadi. Semuanya sesuai rencana. Nah, sekarang Tuan FAL. Gimana kalau dia baru gajian di akhir Juli, terus tanggal 25 Juli dia pesan tiket nih, buat terbang minggu depannya di tanggal 30 Juli. Dan anggaplah aturan 60 harinya itu udah habis di pertengahan Juli. Ya, anggap masa berlakunya udah lewat pas dia beli. Di dokumen dijelaskan secara eksplisit Tuan FAL ini nggak memenuhi syarat. Pas dia masuk ke halaman pembayaran di aplikasi, pajaknya bakal balik normal. 100.000 yang dia harap ditanggung pemerintah, ya harus dia bayar sendiri. Ya ampun. Ini pasti bakal memicu kebingungan massal loh. Bayangin Anda lihat berita di TV, wah pajak tiket pesawat digratisin, terus Anda santai aja. Pas mau beli bulan depan, loh kok tagihannya mahal lagi? Karena udah lewat masanya. Anda ngerasa tertipu, padahal emang kitanya aja yang ketinggalan 60 harinya. Tapi, kenapa sih pemerintah bikin aturannya sesingkat ini? Bukannya harga aftur itu masalah yang panjang? Itu pertanyaan analitis yang bagus. Kenapa pendek banget? Karena ini bukan jaring pengaman sosial jangka panjang. Secara ekonomi, itu semacam shock stimulus. Stimulus kecut. Kayak adrenalin gitu ya? Persis, ibarat suntikan adrenalin dosis tinggi langsung ke jantung perekonomian. Pemerintah itu pengen mendikte perilaku pasar. Mereka seolah bilang, hey, belanjain uang Anda sekarang, terbanglah sekarang. Gerakan roda ekonomi sekarang juga. Tepat, jangan ditunda. Di saat yang bersamaan, jendela waktu ini ngasih napas buatan buat industri maskapai biar mereka bisa ngerestrukturisasi keuangan sambil nyesuaiin harga aftur yang baru. Use it or lose it ya? Pakai sekarang atau hangus? Taktik psikologis buat mompa transaksi dengan cepat. Oke, saya paham motivasi negaranya. Tapi mikirin batas waktu 60 hari ini, otak saya kok malah mikirin yang lain ya? Mikirin apa tuh? Sisi operasional maskapainya. Buat kita konsumen, oke lah kita tinggal buru-buru beli. Tapi buat maskapai, sistem tiket mereka kan super ribet ya. Ngerombak sistem pajak di tengah jalan cuma buat 60 hari itu bukannya bom waktu administratif buat mereka? Haha, nyebutnya bom waktu administratif itu jujur aja masih terlalu halus sih. Wah, lebih parah dari itu ya? Buat maskapai, kebijakan dadakan begini tuh mimpi buruk di Departemen IT dan akuntansi mereka. Ingat nggak obrolan kita di awal tadi soal misahin pajak burger sama es krim? Ah, yang misahin pajak bagasi sama tiket dasar. Iya, iya. Nah, bayangin, mesin booking tiket maskapai itu biasanya cuma ngitung satu total pajak secara pukul rata. Tiba-tiba, hari ini mereka harus program ulang sistemnya. Dan itu terjadi di layar aplikasi secara real time ya pas kita mau check out. Betul. Sistemnya harus bisa memilah otomatis. Komponen A, pajaknya dilempar ke tagihan pemerintah. Komponen B, pajaknya tetap ditagih ke penumpang Tuan Nus tadi. Gila. Dan ini harus akurat, tanpa cacat untuk jutaan transaksi per hari. Tapi cuma dipakai selama 60 hari. Itu mah mustahil banget jalan mulus tanpa ada error di server mereka. Belum lagi maskapai kan jualannya bukan cuma di web mereka sendiri ya. Mereka jualan di Traveloka, Tiket.com, agen travel offline. Sistem global ya. Gimana cara sinkronisasinya coba dalam waktu sesingkat itu? Tepat. Tapi tantangan paling brutalnya bukan cuma di coding aplikasinya. Dokumen ini juga ngatur lapisan birokrasi di belakangnya. Pemerintah kan nggak bakal mentransfer uang subsidi miliaran rupiah cuma modal klaim sepihak dari maskapai. Oh, pasti ada auditnya dong. Makanya di pasal 4, 5, dan 6 ada kewajiban pelaporan. Maskapai wajib nerbitin faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan kayak tiket elektronik yang isinya harus detail banget. Detail gimana maksudnya? Ya ada NPWP, reference booking, rincian dasar pengenaan pajak, bandara asal, tujuan, semuanya harus disetor ke portal Direktorat Jenderal Pajak. Dan tebak kapan tenggat waktunya? Pasti mepet juga kan? Sangat mepet. Mereka dikasih batas waktu pelaporan elektronik itu paling lambat tanggal 31 Juli 2026. Oke, sekarang saya mau jadi devil's advocate nih. Coba kita bayangin skenario terburuk. Katakanlah IT maskapai A mendadak down. Oke. Atau tim pajaknya kewalahan nyortir file Excel jutaan penumpang dari agen travel. Akhirnya, tanggal 31 Juli lewat dan mereka telat upload laporannya ke portal pajak. Apa yang terjadi? Ini dia resiko hukum terbesarnya. Apakah saya sebagai penumpang yang udah enak-enakan liburan di Bali sebulan lalu, tiba-tiba ditelepon maskapai disuruh bayar utang pajak 100.000?
Untungnya buat Anda nggak, tapi buat maskapai di pasal 6 ayat 1 huruf C aturannya sangat eksplisit. Kalau maskapai melewati batas waktu pelaporan, itu PPN-nya tidak ditanggung oleh pemerintah. Tunggu, tidak ditanggung. Maksudnya subsidinya hangus secara hukum? Hangus sepenuhnya. Pajak dari jutaan tiket itu kembali menjadi terutang. Dan karena maskapai nggak mungkin ngejar penumpangnya satu-satu ke rumah buat nagih 100.000, tebak siapa yang bayar? Jangan bilang maskapainya yang harus nombokin. Itu ke kas negara. Wah, gila. Ini benar-benar membuka mata saya sih. Program diskon yang kelihatan manis banget buat kita, konsumen, ternyata bisa jadi bumerang triliunan rupiah buat maskapai kalau admin mereka lelet. Makanya maskapai harus punya tingkat kepatuhan setingkat dewa sekarang. Iya, mereka nggak cuma ngelayanin penerbangan kita ya, mereka lagi ngelayanin audit pajak kilat setiap kali jempol kita ngeklik tombol beli tiket. Kerumitan di balik layar ini jadi pengingat yang bagus sih, bahwa kebijakan publik yang geraknya cepat dan dampaknya luas, seringkali yang memindahkan beban kerumitan sistem ke pundak korporasi yang mengeksekusinya. Benar banget. Jadi, apa arti dari semua tumpukan pasal ini? Kalau kita rangkum perjalanan kita bedah dokumen hari ini, pemandangannya udah sangat jelas. Peraturan Menteri Keuangan nomor 24 ini adalah sabuk pengaman ekonomi. Sabuk pengaman yang ditarik dengan cepat dan keras di tengah badai harga aftur. Betul. Pemerintah lemparin ini murni supaya Anda nggak kehilangan akses buat terbang membelah Nusantara. Tapi ingat, subsidi ini cuma buat tarif dasar dan fuel surcharge. Dan berlakunya di masa 60 hari yang super ketat itu. Iya, jadi buat Anda pendengar kita, pesan praktis dari Deep Dive hari ini adalah teliti sebelum membeli. Mulai hari ini, pas lihat tagihan tiket, periksa rincian pajaknya. Jangan marah-marah kalau masih ada sisa pajak belasan ribu. Benar. Pahami kalau Anda bawa koper berlebih atau milih kursi impian, Anda sendirilah yang harus bayar pajaknya. Dan jadikan jendela 60 hari itu patokan wajib kapan Anda harus transaksi dan terbang. Namun, sebelum kita mengakhiri diskusi yang seru ini, ada satu pemikiran yang mau saya sampaikan. Sesuatu yang nggak tertulis di dokumen ini, tapi sangat layak buat Anda renungkan sendiri di rumah. Wah, apa tuh? Kita kan tahu intervensi 60 hari ini ibarat obat pereda nyeri yang kerjanya cepat. Iya, nurunin panas tiket pesawat seketika. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah apa yang bakal terjadi pada hari ke-61? Waduh. Kalau ternyata harga aftur global nggak kunjung turun setelah masa berlaku PMK ini habis, adaptasi permanen seperti apa yang harus dilakukan industri penerbangan? Dan tentunya, seberapa siap dompet Anda menghadapi realitas harga tiket pesawat yang baru nanti? Sebuah pemikiran penutup yang sangat mendebarkan ya. Jawabannya bakal langsung menyambut kita begitu jendela waktu 60 hari ini tertutup rapat. Jadi pastikan Anda siap. Teruslah kritis, perhatikan terus tagihan Anda, dan kita akan bedah dokumen krusial lainnya di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.